Kedua, yang ditanyakan adalah perbandingan dari konsentrasi HCO3- dengan konsentrasi H2CO3. Untuk apa? Untuk mempertahankan pH sebesar 7,4. Kemudian Ka H2CO3-nya sudah diketahui bahwa sudah diketahui 8 kali 10 power minus 7. Oke, kita telaah dulu masing-masing soalnya ini nak ya. Dia bilang kan mempertahankan pH. Berarti ini merupakan sistem penyangga, sistem buffer. Nah, kemudian dia bilang KaH2CO3 adalah 8 kali 10⁻⁷. Ini berarti asam lemah. Nah, yang disebut sebagai sistem buffer itu terdiri atas asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Maka di sini sudah jelas sekali ini adalah sistem buffer. Oke ya, sistem buffer yang mempertahankan pH darah. Nah, dia tanya, berapa sih perbandingan antara konsentrasi ini dan konsentrasi ini? Nah, mungkin kamu bingung begitu ya bagaimana cara mencarinya. Nah, kita harus tahu dulu konsep dari asam lemah. Oh, enggak gini deh. Kan saya awal-awal sudah pernah nanya begitu ya. Kenapa buffer ini bisa mempertahankan pH-nya? Jawabannya adalah karena terjadi sistem kesetimbangan di dalam larutan itu. Nah, sistem kesetimbangan yang seperti apa? Oke, coba kamu perhatikan ya. H2CO3 dia adalah asam lemah, ya kan? H2CO3 dia adalah asam lemah. Maka dia memiliki 2 H+. Nah, ionisasi pertama dari H2CO3 adalah H+ ditambah dengan HCO3-. Kemudian ionisasi keduanya HCO3- itu menghasilkan H+ dengan CO3 2-. Nah, di sini sistem buffer terjadi antara H2CO3 dengan HCO3-. Berarti kita abaikan ini. Nah, kita juga sudah pernah belajar di kesetimbangan, segala sesuatu yang mengalami kesetimbangan itu akan memiliki tetapan. Itu akan memiliki tetapan. Dan berhubung karena dia asam, maka dia adalah tetapan asam. Makanya pakai A. Nah, bagaimana cara mencari tetapan kesetimbangan dulu? Tetapan kesetimbangan dulu kita dapatkan dari hasil kali dari produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya itu dibagikan dengan hasil kali dari reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini berhubung mereka semua koefisiennya 1. Nah, jadi kita nggak mesti bikin pangkat-pangkatannya. Nah, dari Ka ini kita bisa mencari H+. Bagaimana caranya? H+ bisa didapatkan dari sini. H+ berarti Ka dikalikan dengan konsentrasi H2CO3, kemudian dibagikan dengan konsentrasi HCO3-. Nah, sebenarnya konsep inilah yang digunakan di dalam mencari pH untuk sistem buffer asam. Oh ya, saya harus beritahu kamu dulu ya. Ini kan dia, tadi kita sudah sepakat bahwa ini sistem buffer. Mempertahankan pH sebesar 7,4. Mungkin kamu ke distrak di sini ya. Bu, ini kan 7,4, harusnya dia basa dong. Nah, tapi lihat dulu komponennya apa. Komponennya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Berarti ini adalah sistem buffer asam. Yang mana kalau dia sistem buffer asam, yang mempengaruhi pH adalah H+, bukan OH-. Nah, jadi anak-anak bergerak dari konsep ini, kita bisa mencari perbandingan dari H2CO3 dengan HCO3-. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit, bukan? Iya ya. Nah, kita masuk ke sini. Berarti untuk mencari perbandingan konsentrasi mereka, kita masuk ke dalam konsep ini. Nah, yang harus kita cari tahu pertama kali adalah berapa H+-nya. H+-nya bisa kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Kan tadi sudah diketahui pH-nya. Ya kan? Ini kan pH dari larutan penyangga. Nah, pH-nya 7,4. Sebenarnya bisa saja sih kita bikin H+-nya menjadi 10⁻⁻⁴, cuma dia jelek banget ya. Jadi saya ubah 7,4 ini menjadi 8 kali 10⁻⁸. 8 kurang log 4. Nah, kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk H+-nya dia adalah 4 kali 10⁻⁸. Kalau kamu lupa bagaimana caranya, kamu pelajari lagi deh yang awal-awal kita sudah pernah pelajari ya. Nah, setelah dapat H+-nya, taruhlah di sini
Sudah kan? Kemudian KA-nya juga sudah diketahui, 8 kali 10 pangkat minus 7. Nah, yang dicari adalah ini. Ya udah, sebenarnya mudah banget. Berarti perbandingan dari H2CO3 dengan HCO3 minus adalah 4 kali 10 pangkat minus 8 banding 8 kali 10 pangkat minus 7. Kita sederhanakan dia menjadi bilangan bulat dan sederhana adalah 20 banding 1. Jadi sebenarnya sesimpel itu saja ya.